Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin ya Rabbal Alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Tolong! Ku dengar suara teriakan kakakku. Bergegas aku mendatangi ke kamar mandi. Dan kudapati kakakku sudah terlentang di kamar mandi dengan darah yang mengucur dari luka yang menganga di keningnya. Dengan rasa panik kupanggil ayah dan ibuku yang sedang berada di ruang tengah. Mereka pun tergopoh mengikutiku. Ayah segera mengangkat tubuh kakakku yang tak bergerak lagi. Segera aku telepon dokter untuk memeriksa keadaan kakakku. Tak lama kemudian dokter datang dan langsung memeriksa keadaan kakakku. Namun dokter mengenyerutkan dahi. Ada gurat kesedihan di wajah dokter itu. Maaf Pak, Bu, Nak Dea sudah mendahului kita, kata dokter kepada kedua orang tuaku. Ku peluk jasad kakakku yang terbujur kaku bersimbah darah. Aku tidak mengerti apa yang menyebabkan luka di kening kakakku begitu parah. Padahal kakak cuma terjatuh di kamar mandi. Ayah menghela nafas panjang. Ibu langsung masuk ke kamar sambil menangis. Aku menelpon seluruh sanak saudara, mengabarkan perihal meninggalnya kakakku. Semua merasa terkejut dengan berita tersebut. Salah seorang wanita yang memandikan jasad kakakku menghampiri kami dan menyerahkan sebuah cincin dengan ukiran gambar seekor ular yang dikenakan almarhumah kakakku. Ibu terperanjat melihat cincin tersebut. Selesai dimandikan, jasad kakakku disolatkan dan langsung dibawa menuju kuburan yang sudah dipersiapkan oleh para tetangga. Ayahku membeli mobil baru. Beliau begitu bangga memamerkan mobil barunya pada warga di sekitar tempat tinggal kami. Padahal baru 1 minggu, kakak dia meninggal dunia. Malam ini hatiku merasa gelisah. Sudah ku coba untuk memejamkan mata, tapi entah kenapa rasanya sulit. Sesaat aku celingak-celinguk mendapati diriku di sebuah ruangan yang sangat megah. Begitu juga penampilan mereka yang memukau. Kulihat kakakku ada di ruang itu, namun dengan keadaan yang mengenaskan. Tubuhnya diseret-seret oleh sesosok makhluk yang berwujud ular berkepala manusia. Tolong aku Dimas, teriak kakakku. Saat aku hendak mengejarnya, aku dihadang oleh 2 sosok yang lain. Wujud mereka sama, ular berkepala manusia. Aku meronta-ronta, berusaha melepaskan diri dari lilitan ekor mereka. Begitu kuat dan aku tak bisa melepaskan diriku dari cengkraman mereka. Dimas, bangun nak, ini ibu. Kamu mimpi buruk ya? Bangunlah nak. Aku terkejut saat membuka mata. Ternyata aku sedang berada di kamarku sendiri. Jadi ternyata aku tadi cuma bermimpi, tapi mimpi yang terasa sangat nyata. Kamu kenapa nak? Dari kemarin mengurung diri dalam kamar terus. Kalau kamu gak makan, nanti kamu sakit. Ibu tahu kamu kehilangan kakakmu. Begitu juga ibu. Tapi kita tak boleh terlalu larut dalam kesedihan, ujar ibu sambil membelai kepalaku. Aku diam, tak ingin menjawab perkataan ibu. Aku memang sangat kehilangan kakakku, karena sebelumnya kami memang sangat dekat. Dan kepergiannya sangat membuatku terpukul. Aku masih punya 3 orang adik. Dari ibu yang sama, tapi lain ayah. Karena waktu itu menikah dengan ayah, ibuku adalah seorang janda yang membawa 2 orang anak, yaitu aku dan Kak Dea. Meski ayahku adalah ayah tiri, tapi beliau sangat menyayangi kami dari kecil. Tak pernah ayah membeda-bedakan perlakuannya terhadap kami dengan adik-adikku. Anganku melayang mengingat keadaan ekonomi keluargaku beberapa waktu yang lalu.
Ayah tiriku hanya buruh pabrik batu bara yang tak seberapa. Penghasilan kadang tak bisa untuk mencukupi kebutuhan kami. Kami sering menderita kelaparan. Bahkan aku terkadang terpaksa memulung untuk membantu ayah mencari makan untuk adik-adikku. Suatu hari ayah pergi entah kemana tanpa pamit. Sebulan kemudian ayah datang dan membawa banyak uang. Saat ayah pergi terjadi kecelakaan dengan adik bungsuku. Adikku meninggal sesaat setelah dipatok ular di belakang rumah kami saat sedang asik bermain. Anehnya, saat ayah mengetahuinya, tak ada sedikit pun raut kesedihan di wajahnya. Beliau cuma mengatakan kalau semua sudah takdirnya. Ayah mengajak kami pindah ke kota, kecamatan, membeli rumah besar dengan semua perlengkapan rumah. Juga tak lama kemudian, ayah membeli mobil baru dan mendirikan pabrik batu bara di daerah tempat tinggal kami. Meski aku merasa heran dan janggal, tapi aku tak berani bicara apa-apa. Perusahaan ayah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Ayah juga membuka toko bahan bangunan di pasar. Ayahku orang yang sangat dermawan. Saat pegawai di toko meninggal akibat kena gigitan ular di toko, ayah memberikan bantuan yang banyak kepada mereka. Bahkan sampai sekarang, sekolah anaknya, ayah yang membiayainya. Kak Dea tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik. Ayah sangat menyayanginya. Apapun keinginannya, selalu diturutinya. Sementara aku lebih tertarik pada keagamaan. Dari kecil aku selalu belajar mengaji secara diam-diam pada Ustadz Soleh. Karena dulu pernah ketahuan, kalau aku belajar mengaji, ayah sangat marah pada aku. Meski dimarahi, aku tetap mendatangi guru ngajiku. Bahkan sampai saat ini, aku sudah berkali-kali khatam Quran. Pulang sekolah, aku selalu mampir ke pondok tempat Ustadz Soleh mengajar murid-muridnya. Aku tak pernah melihat ayah dan ibuku beribadah. Waktu mereka hanya digunakan untuk mengumpulkan uang dan uang. Seminggu sebelum kematian Kak Dea, ayah memberiku sebuah hadiah berupa cincin dengan hiasan batu kecil berwarna hitam dengan ukiran gambar seekor ular di tengahnya. Tak ingin mengecewakan ayah, aku pun menerimanya, tapi aku tak memakainya. Hanya kusimpan di rak laci di kamarku. Saat Kak Dea masuk ke kamarku dan melihat cincin itu, dia ingin meminjamnya. "Dim, cincinnya bagus banget. Boleh ya kakak pinjam? Nanti kalau kakak sudah puas pakai, kakak kembalikan," katanya saat itu sambil memasangkan di leher untuk dijadikan bandul kalungnya, karena saat dipasang di jari ternyata kebesaran. "Pakailah kalau kakak suka, Dimas nggak memerlukannya kak." Dengan bernyanyi kakak keluar kamar dan tak lama kemudian ku dengar cerita Kak Dea meminta tolong. Sejak kematian Kak Dea, ayah terlihat marah padaku. Ayah juga bersikap kasar pada ibuku. Namun ibu tak pernah berani melawan. Hanya linangan air mata yang selalu mengalir di sudut matanya saat mengingat putri kesayangannya. Ayah melarangku beribadah di rumah. Ayah marah besar setiap kali melihatku melakukan kewajibanku sebagai seorang muslim. Namun diam-diam aku tetap melaksanakan sholat. Aku juga belajar tentang agama pada guruku, Ustadz Soleh. Aku menemui Ustadz Soleh setiap pulang sekolah, dan hari itu seperti biasa. Pulang sekolah aku mampir ke musola dekat pondok pesantren Ustadz Soleh. Selesai sholat aku menemui guruku, dan aku ingin menyampaikan suatu hal menyangkut cincin yang diberikan ayah pada aku, dan kejanggalan yang terjadi di dalam keluargaku. "Bu, sudah berapa kali ku bilang sama kamu, nasihati anakmu, jangan lagi menyebut nama Tuhan di rumah ini lagi. Kau lihat yang terjadi pada mendiang suamimu yang taat beribadah, mati dalam kemiskinan," kata ayah Dimas marah. "Iya ya, nanti ibu nasihati Dimas," saut ibu Dimas yang tak pernah berani membantah suaminya. Sementara Dimas yang sedang asik ngobrol di warung kopi, tak menyadari ada sepasang mata yang mengawasinya sejak tadi.
Pemilik sepasang mata itu meninggalkan tempat itu dengan perasaan kesal dan marah. Bergegas dia pulang dan melaporkan apa yang dilihatnya pada ayahnya. Sampai di rumah aku langsung disambut wajah masam ayah tiriku. Ibu yang duduk di samping ayah hanya diam, menundukkan kepalanya. Entah apa yang membuat mereka bersikap begitu. Assalamualaikum ya, Bu. Ucapku sambil melangkah masuk. Lalu kucium tangan ibuku dengan takzim. Tak ada jawaban dari mereka. Aku melanjutkan langkah menuju kamarku. Tapi belum sampai aku membuka pintu, ku dengar ayah memanggilku dari ruang tempat mereka duduk tadi. Dimas, kesini. Ayah mau bicara. Aku membalikkan badanku, berjalan ke arah orang tuaku berada. Iya ya, ada apa? Mana saja kamu? Jam segini baru pulang. Seharusnya sebelum jam 1 kamu sudah sampai di rumah kan Dimas? Tanya ayahku menyelidik. Iya ya, tadi Dimas mampir ke kafe depan sana ya. Santai dengerin musik sambil minum kopi. Jangan bohong kamu. Adikmu Dinda bilang kamu duduk di kafe sama Ustadz Soleh. Apa yang kamu bicarakan sama Ustadz Soleh itu? Hah? Bukannya ayah sudah melarang kamu untuk bergaul dengan Ustadz Soleh itu. Sekarang kamu sudah berani membangkang ya? Maafin Dimas ya, Dimas hanya ingin belajar ilmu agama dari Ustadz Soleh ya. Karena agama sangat penting dalam kehidupan kita ya. Supaya kita bisa membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Aku menyaut sambil menunduk. Halah, ilmu agama katamu. Pokoknya mulai sekarang jauhi Ustadz itu. Atau kamu saya usir dari rumah ini. Hardiknya lagi kepada aku. Aku melihat ke arah ibu. Tapi ibu tak bergeming sedikit pun. Ibu hanya diam dalam posisi yang sama dengan sebelumnya. Baik ayah, Dimas minta maaf. Sautku sambil melangkah balik ke kamar. Waktu asar sudah tiba. Aku langsung mandi, kemudian aku berwudu dan menunaikan sholat asar. Tak lupa aku kunci pintu, takut ketahuan ayahku. Sesudah salam, aku melafadzkan zikir yang diajarkan Ustadz Soleh padaku. Aku memohon perlindungan untuk keluargaku, terutama untuk ibu dan adik-adikku. Aku tak ingin mereka menjadi korban keserakahan ayahku, walaupun tak menampik bahwa kenyataannya kami hidup dari harta yang didapat ayah di jalan yang sesat. Kubaringkan tubuhku untuk beristirahat. Di sekolah aku tak bisa fokus. Entahlah, terlalu banyak yang kupikirkan sehingga mengganggu konsentrasiku belajar. Aku kehilangan semangat. Sampai di rumah aku langsung masuk kamar, mandi kemudian sholat zuhur. Selesai sholat aku merebahkan badanku yang terasa sangat lelah. Walaupun sebenarnya yang lelah adalah hati dan pikiranku. Aku merasa ngantuk sekali. Kemudian aku tersadar dan di hadapanku berdiri sosok lelaki tua dengan sorban di kepala, berjanggut putih panjang dan tangannya memegang tasbih. Kemudian sosok itu berbicara padaku. Cucuku, pergilah secepatnya dari rumah ini. Tinggalkan semua kemewahan ini. Nyawamu dalam bahaya cucuku. Cepatlah pergi sebelum waktu beranjak tengah malam. Ucap sosok itu kepada aku. Aku membuka mataku dan tersentak karena ternyata aku hanya mimpi. Tapi siapakah kakek dalam mimpiku tadi? Aku merasa tak pernah mengenalnya. Tapi apa maksud ucapannya menyuruhku pergi dari sini? Bergegas kumasukkan bajuku seperlunya ke dalam tas rangselku. Kuambil tas dan dompet yang berisi kartu ATM-ku. Aku berjalan ke pangkalan ojek. Kemudian aku pun naik ojek ke rumah Ustadz Soleh. Barangkali beliau bisa memberitahuku saran jalan mana yang harus aku tempuh. Aku singgah di ATM untuk menarik uang tunai. Seandainya nanti kartu ATM-ku nanti diblokir ayahku, setidaknya aku punya pegangan uang. Sesampainya di rumah Pak Ustadz, aku segera mengetuk pintu sambil mengucap salam. Assalamualaikum Pak Ustadz, mohon maaf kalau kedatangan saya mengganggu, tapi saya bingung, gak tahu harus kemana lagi Pak Ustadz. Waalaikumsalam,
Masuklah. Terima kasih Pak Ustadz. Duduklah Dimas. Sebentar, saya siap-siap dulu. Malam ini kita langsung berangkat ke rumah guru saya Dimas. Maaf Pak Ustadz, apa nantinya saya tidak merepotkan Bapak dan guru Bapak dengan kedatangan saya yang mendadak malam-malam begini? Tidak ada yang direpotkan Dimas. Guru saya yang menyuruh agar saya secepatnya mengantarmu ke tempat beliau. Karena saat saya menelpon beliau dan bercerita soal kamu, guru sudah mendapatkan gambaran buruk mengenai yang akan terjadi kalau kamu tetap tinggal di rumah itu. Bu, ayo kita pergi mengantar Dimas. Malam ini kita menginap di sana. Biar rumah dikunci saja. Nanti pesan sama Pak Satpam buat jagain rumah kita, ucap Ustadz Soleh kepada Bu Laila, istrinya. Baiklah Pak, mari kita berangkat. Kami pun berangkat ke rumah gurunya Ustadz Soleh di daerah P menggunakan mobil minibus milik Pak Ustadz. Dimas, sepanjang jalan nanti akan ada banyak sekali gangguan. Kamu jangan berhenti bersikir ya nak. Makhluk itu akan berusaha mencelakaimu. Mereka tidak akan membiarkan kamu sampai ke rumah guru saya, ujar Pak Ustadz mengingatkan. Baik Pak Ustadz. Sepanjang perjalanan kami fokus berzikir. Kulirik Pak Ustadz yang sedang memegang kemudi. Beliau begitu tenang dan bersahaja. Aku hanya ketiduran sesaat. Tiba-tiba mobil berhenti. Mesinnya mati mendadak tanpa ada sebab. Aku dan Pak Ustadz turun untuk memeriksa, tapi tak ditemukan masalah dengan mobilnya. Saat kami melihat sekeliling, semua terlihat gelap dan seolah tertutup kabut. Kemudian Pak Ustadz membaca sebuah doa. Dan kami baca ayat kursi berulang-ulang. Perlahan kabutnya memudar dan saat semuanya mulai terlihat jelas, ternyata kami berada di tengah hutan yang rimbun dengan pepohonan. Padahal seingatku, jalan yang kami lalui tadi adalah jalan raya. Tapi memang sedari tadi kami tak bertemu dengan kendaraan lain yang melintas. Dari arah depan kulihat ada sosok perempuan tua yang mendekat ke arah kami. Tapi langkahnya seolah tertatih dan sangat berat. Aku ketakutan dan beringsut mendekati Ustadz Soleh. Bagaimana mungkin di tengah hutan begini ada seorang nenek tua yang berani berjalan sendirian, kecuali dia bukanlah seorang manusia biasa. Jangan takut nak, tetaplah baca doa yang kamu bisa. Dan sepertinya dia juga bukan berniat jahat terhadap kita. Tapi kita harus tetap waspada, kata Ustadz Soleh. Sementara aku lihat istri Pak Ustadz seolah tak terganggu dengan apapun. Beliau tetap tertidur di dalam mobil, duduk di kursi samping kemudi. Kulihat sekeliling lagi banyak makhluk halus yang terpampang menyeramkan, yang sedang memperhatikan kami. Lalu ku dengar teriakan minta tolong dari bawah pohon besar di sebelah kananku. Aku melihat sosok adikku, Dinda, yang sedang dililit ular besar. Aku langsung mengejarnya, namun Ustadz Soleh menghadang jalanku. Sadar Dimas, mereka tidak nyata. Itu cuma tipu daya dari para makhluk yang akan berusaha mencelakaimu. Tapi Ustadz, istighfar Dimas, ini di tengah hutan. Bagaimana caranya adikmu bisa berada di tempat ini? Pejamkan matamu dan baca istighfar. Mereka tidak nyata. Kupejamkan mataku sambil membaca istighfar berulang-ulang. Sampai akhirnya suara jeritan adikku tak terdengar lagi. Kami naik kembali ke dalam mobil dan mencoba menyalakannya. Alhamdulillah, mesinnya menyala. Dan kami pun segera pergi dari tempat itu. Tapi entah berapa lama kami merasa seolah-olah mobil kami hanya berputar-putar di tempat itu saja. Kupejamkan mata, kubaca doa yang pernah diajarkan Ustadz dengan penuh kepasrahan. Kubaca ayat kursi dan doa-doa lainnya. Perlahan terlihat sebuah titik cahaya dari kejauhan. Ustadz mengarahkan kendaraannya ke arah cahaya itu. Semakin dekat, cahaya itu semakin terang. Dan akhirnya alhamdulillah kami sampai kembali ke jalan raya. Kami terus melanjutkan perjalanan. Ada beberapa kendaraan yang kami temui dan berpapasan dengan kendaraan kami. Aku merasa lega, akhirnya kami terlepas dari gangguan mereka.
Tapi kami harus tetap waspada dan tak boleh lengah lagi. Menjelang dini hari kami sampai di desa tempat tinggal guru Ustaz Soleh. Ketika memasuki gerbang desa, aku merasakan ada seseorang yang sedang memperhatikanku. Dan benar saja, ketika ekor mataku melirik ke tempat duduk di sebelah kiriku, tiba-tiba ada seekor ular besar, berwarna hitam yang sudah menegakkan kepalanya dan siap untuk menyerangku. Astaghfirullahaladzim. Refleksku ayunkan tas kecil yang terletak di pangkuanku, dan ular itu pun menghilang entah kemana. Entah itu nyata atau memang halusinasiku saja, akibat ketegangan yang kualami selama di perjalanan. Kami memasuki pekarangan rumah yang sangat luas. Pekarangan berpagar bambu yang ditata dengan rapi. Bangunan besar yang terbuat dari kayu jati dan di sampingnya berdiri surau yang di dalamnya terdengar beberapa orang santri sedang melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Salah seorang santri datang tersenyum menyambut kami. Kami turun dari mobil dan santri itu mempersilahkan kami masuk. Silakan masuk Pak, Bu, Mas. Pak Kiai sudah dari tadi menunggu kedatangan kalian. Beliau berpesan kalau kalian sudah sampai disuruh langsung masuk aja ke dalam. Katanya sambil menunjuk ke arah pintu rumah besar itu. Sampai di dalam kami disambut oleh seorang kiai yang sudah cukup tua, dengan berjenggot putih dan bersorban putih juga. Sesaat aku tertegun menatapnya. Sepertinya aku pernah bertemu dengan beliau, tapi di mana? Akhirnya aku ingat sosok ini yang mendatangiku dalam mimpi dan menyuruhku keluar dari rumah orang tuaku. Dimas, kenapa melamun? Beliau inilah guru saya, pemimpin pondok pesantren ini. Dan nanti kamu akan tinggal di sini dan menjadi murid beliau, kata Pak Ustadz menjelaskan. Kami harus kembali ke kota malam ini juga, agar tidak menimbulkan kecurigaan ayahmu, dan rencana kita bisa berjalan dengan baik. Nanti kalau sudah waktunya kita akan bersama-sama menghentikan perbuatan musyrik ayahmu, supaya tak lagi mengorbankan nyawa orang lain demi nafsu serakahnya akan harta. Baik Ustadz, terima kasih atas semua bantuan Ustadz sama saya. Hanya Allah yang bisa membalas semuanya, ucapku sambil memeluk Pak Ustadz. Sementara itu di rumah keluarga Dimas, ayah dan ibu Dimas sedang bertengkar karena Dimas pergi dari rumah dan sampai menjelang pagi belum pulang. Lihat kelakuan anakmu, Bu. Berani-beraninya dia minggat dari rumah. Dasar anak tak tahu terima kasih. Dari kecil dirawat dengan susah payah, sudah besar berani membangkang sama orang tua, meninggalkan rumah tanpa pamit. Kan bapak juga yang mengancam Dimas kemarin, kalau tidak mau menurut bapak akan diusir Dimas dari rumah ini kan. Sekarang dia sudah pergi sendiri tanpa diusir, jadi kenapa bapak pusing? Biarkan sajalah dia memilih jalan hidupnya sendiri. Lagian kan sekarang dia sudah besar, sudah bisa mengurus dirinya sendiri, Pak, saut ibunya Dimas. Sebenarnya bukan keselamatan Dimas yang dikhawatirkan ayahnya, tapi justru kepergian Dimas yang akan menjadi ancaman bagi keluarga mereka. Karena tumbal yang seharusnya dia serahkan adalah anak laki-laki, seperti yang dijanjikan kepada makhluk siluman ratu ular betina yang dipujanya itu. Tapi malah dia, kakaknya, yang memakai cincin yang sudah diberikan kepada Dimas sebagai tanda persembahannya. Dan saat sang ratu ular mengambil tumbalnya, menjadi marah karena tak sesuai dengan janjinya bahwa dia akan menumbalkan anak lelakinya, yang sejatinya ratu siluman itu berniat menjadikan Dimas sebagai pejantanya. Untuk saat ini sang ratu masih berbaik hati memaafkan Tejo, ayah tiri Dimas, tapi dia tetap menagih janjinya. Sang ratu hanya memberikannya waktu sampai purnama mendatang, dan kalau sampai Tejo gagal menepati janjinya, maka nyawanya lah yang akan menjadi gantinya. Bahkan mungkin lebih buruk lagi, seluruh keluarganya akan menjadi korban kemarahan makhluk yang dipujanya tersebut. Tejo mondar-mandir sepanjang malam, memikirkan bagaimana caranya agar Dimas mau kembali ke rumah. Istrinya yang mengkhawatirkan keselamatan anaknya hanya bisa menangis, menyesali ketidakberdayaannya. Awalnya Bu Nirmala, ibunya Dimas,
tidak tahu kalau kekayaan yang diperoleh suaminya adalah hasil dari persekutuannya dengan makhluk halus. Bu Nirmala hanya tahu kalau suaminya itu pulang ke kampung halamannya 8 tahun yang lalu untuk mengurus warisan keluarganya. Jadi sewaktu suaminya pulang dan membawa banyak uang, Bu Nirmala tak pernah merasa curiga pada suaminya. Ibu Dimas baru mengetahui kalau suaminya bersekutu dengan iblis untuk mendapatkan kekayaan. Setelah suatu malam tanpa sengaja melihat kamar yang selama ini selalu terkunci dan siapapun dilarang mendekatinya, terbuka. Bu Nirmala melihat suaminya sedang bergumul dengan wanita setengah ular. Dan sejak saat itu, Ibu Dimas jadi selalu ketakutan pada suaminya. Namun beliau sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa. Sudah seminggu Dimas tak pulang ke rumahnya. Bu Nirmala yang merasa cemas pergi menemui Ustadz Soleh secara diam-diam, tanpa sepengetahuan suaminya. Setelah sampai di depan rumah Ustadz Soleh, Bu Nirmala mengetuk pintu rumah Ustadz Soleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Nirmala, silakan masuk Bu. Saud Bu Ustadz mempersilahkan Bu Nirmala masuk. Terima kasih, saya ada perlu sama Pak Ustadz. Pak Ustadznya ada? Oh ada, silakan duduk, saya panggilkan beliau dulu. Terima kasih Bu. Bu Ustadz masuk ke dalam memanggil Ustadz Soleh yang sedang istirahat di dalam kamarnya. Di tangannya melingkar seuntai tasbih yang selalu dibawa kemana-mana. Bu Ustadz segera memberitahu perihal kedatangan Bu Nirmala untuk bertemu beliau. Ustadz Soleh keluar untuk menemui Bu Nirmala dan istrinya segera ke dapur untuk membuat teh untuk tamu dan suaminya. Maaf Ustadz, saya mengganggu waktu istirahat Bapak. Kedatangan saya ke sini mau bertanya sama Bapak perihal anak saya Dimas yang sudah seminggu pergi dari rumah tanpa mengabari saya Ustadz. Apakah Ustadz tahu di mana anak saya Dimas berada sekarang? Maaf sebelumnya Bu, saya memang tahu keberadaan Dimas, tapi maaf saya tidak bisa memberitahu Ibu di mana Dimas berada sekarang. Semuanya demi keselamatan anak Ibu. Saya mengerti Ustadz, tolong saya titip anak saya. Seandainya terjadi apa-apa dengan saya di kemudian hari, tolong Ustadz lindungi Dimas Ustadz. Kalau saya boleh tahu apa yang sebenarnya terjadi Bu, barangkali saya bisa memberikan saran atas masalah yang Ibu hadapi. Terima kasih Pak Ustadz, tapi saya tidak ingin melibatkan Pak Ustadz dengan masalah kami. Biarlah kami yang menanggung sendiri akibatnya. Saya mohon pamit Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Nirmala, ini nomor HP saya. Mana tahu Ibu memerlukan bantuan dari saya. Sambung Ustadz Soleh. Mau kemana Bu? Silakan diminum dulu, ini sudah saya buatkan loh, kata Bu Ustadz yang baru keluar dari dapur. Terima kasih Bu, saya nggak bisa lama-lama, takut ketahuan sama suami saya, nanti jadi masalah besar. Saya tidak ingin melibatkan Bapak sama Ibu. Sekali lagi terima kasih banyak, permisi. Assalamualaikum. Saud Bu Nirmala pamit. Bu Nirmala mengendarai mobilnya kembali ke rumahnya. Namun sebelumnya, beliau belanja beberapa barang dulu untuk menghindari kecurigaan suaminya. Bu Nirmala memarkirkan kendaraannya di garasi mobilnya. Suaminya menatap ke arahnya dengan pandangan yang sulit diartikan, penuh dengan kemarahan. Nirmala melangkahkan kakinya masuk ke dalam rumah, sementara Tejo menatapnya dengan pandangan yang tajam dan penuh kemarahan. Sorot matanya terlihat tidak seperti biasanya. Nirmala, sebentar lagi bulan purnama tiba. Penuhi janji kalian, atau aku akan menghancurkan seluruh keluargamu. Ingat itu. Sambut Tejo dengan ucapan yang membuat Nirmala tak mengerti. Tejo melangkah masuk ke dalam kamar rahasia yang selalu terkunci. Nirmala mengikuti dengan pandangan matanya. Sesaat Nirmala tersentak karena Tejo masuk ke dalam kamar tanpa membuka pintu kamar tersebut. Apa maksud ucapan ayah tadi? Selama 15 tahun menikah denganku, tak pernah sekalipun dia memanggilku dengan sebutan Nirmala. Terus tadi apa yang dimaksud
dengan janji. Janji apa? Aku tak pernah merasa menjanjikan apapun. Apa dia marah karena aku pergi ke rumah Ustadz Soleh? Sambil menghempaskan tubuh lelahnya di sofa ruang tamunya, Nirmala terus bergumam sendirian. "Ibu, Bu!" teriak Dio yang baru pulang sekolah, dijemput sopir bersama adiknya, Dira, turun dari mobil. Wajah Dira terlihat sangat pucat. "Hus, apaan sih datang-datang kok teriak-teriak, bukannya ngucap salam?" saut Bu Nirmala sambil melangkah keluar menyambut anaknya pulang. "Assalamualaikum, Bu." "Tumben ibu nyuruh kita ngucap salam. Bukannya selama ini bapak marah ya, Bu, kalau kami datang ngucapin salam?" Sementara Dira, adiknya, yang berjalan di belakangnya, terlihat pucat menahan sakit. Sampai di dekat ibunya, Dira memeluk ibunya sambil menangis. "Ibu, Dira takut, Bu. Dira takut, Bu." "Ibu, tadi Dira pingsan di sekolah, kejang-kejang. Kata Pak penjaga sekolah, Dira kerasukan makhluk halus, Bu. Untung Pak Burhan, penjaga sekolah itu bisa ngobatin Dira, Bu. Habis dibaca-bacain doa, entah apa itu, disuruh minum langsung Dira sadar lagi, Bu," ujar Dio sambil membuka sepatunya. Bu Nirmala memeluk Dira dengan erat, air matanya mengalir deras. Dalam hatinya, Bu Nirmala merasa takut terjadi sesuatu seperti yang telah terjadi dengan dia. Bagaimanapun dia harus melindungi anak-anaknya, walau harus kehilangan nyawanya sendiri. Dia bersyukur Dimas meninggalkan rumah. Walaupun siluman itu tetap berusaha untuk mencelakainya, namun hatinya percaya bahwa Ustadz Soleh pasti akan melindungi putranya. Bu Nirmala menuntun anaknya masuk ke kamar untuk beristirahat. Setelah itu Bu Nirmala masuk ke kamarnya sendiri. "Ya Allah, lindungilah keluarga hamba dari segala mara bahaya. Hamba tahu hamba yang berlumur dosa ini tak pantas untuk berdoa kepadamu, ya Allah." Bergegas Nirmala mandi dan membersihkan diri. Dikeluarkannya bungkusan kain yang sudah disimpannya selama 8 tahun. Kain yang membuat suaminya marah setiap kali Nirmala menggunakannya. Bahkan suaminya sudah pernah membuang benda itu, tapi diam-diam dia mengambilnya kembali dan disimpannya sampai saat ini. Sesaat dia pandangi bungkusan itu, perlahan air matanya menetes dan mengalir deras membasahi wajahnya. "Astaghfirullahaladzim, ampuni hamba ya Allah, yang sudah terlena dengan kemewahan dunia. Bahkan aku tak pernah berusaha menentang suami hamba, meski hamba sadar jalan yang suami hamba pilih adalah jalan yang sesat, sehingga hamba harus kehilangan anak hamba satu persatu." Perlahan Nirmala membuka bungkusan plastik yang sudah berdebu itu. Dia mengeluarkan isinya dan memeluk benda itu. Sebuah mukena yang dulu selalu dia pakai saat suami pertamanya, yaitu bapak kandung Dea dan Dimas, masih hidup. Keinginan hatinya untuk membahagiakan anak-anaknya membuat dia menuruti larangan suaminya, mengerjakan perintah agamanya. Meski hatinya berat, tapi saat itu dia begitu bahagia dengan kehidupan barunya sebagai orang kaya. Sementara kehidupan lamanya bersama mendiang suaminya dulu lebih sering melihat anak-anaknya kelaparan. Dan sekarang Nirmala menyadari kekeliruannya itu. Nirmala berwudu untuk pertama kalinya sejak beberapa tahun belakangan ini. Dia tak pernah mengerjakannya. Bibirnya bergetar saat mengucapkan takbir. Doa demi doa dia lantunkan dalam sholatnya. Hatinya merasakan ketenangan dan Nirmala sujud memasrahkan hidupnya kepada Sang Maha Pencipta. Sesaat setelah mengucapkan salam, hanya istighfar yang mampu diucapkan. Air matanya terus mengalir tanpa bisa dibendung lagi. Beribu penyesalan hadir di dalam hatinya. Tolong, Ibu, tolong, ada ular di kamar Dira, Bu." Ular, ayah, Ibu, tolong, ada ular hitam di kamar Dio, Bu." Bergegas Nirmala melepas mukena dan segera keluar kamar. Di ruang tengah Nirmala bertabrakan dengan kedua anaknya yang lari sambil ketakutan dan panik. Wajah mereka pucat, teror siluman ular sudah dimulai.
Nirmala mencari suaminya, namun dia tak menemukannya dimanapun. Dia ingat dengan nomor telepon yang diberikan Ustadz Soleh. Nirmala berlari ke kamarnya dan membuka tasnya. Diambilnya kertas yang berisi nomor ponsel Pak Ustadz. Segera Nirmala menghubungi nomor itu dan langsung tersambung. Assalamualaikum Pak Ustadz, maaf mengganggu waktunya, tapi ini sangat penting Pak. Di rumah kami banyak ular yang tiba-tiba muncul Pak. Waalaikumsalam, sebaiknya ibu dan anak-anak ibu ke rumah saya sekarang. Kita tak bisa bicara di telepon, Bu Nirmala. Baiklah Pak, sekarang kami segera pergi ke rumah Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Nirmala menutup teleponnya dan bergegas memanggil anak-anaknya untuk segera naik ke mobil dan ikut bersamanya ke rumah Ustadz Soleh. Sepanjang jalan anak-anaknya masih merasa ketakutan. Bu Nirmala membaca doa apapun yang masih dia ingat. Tiba-tiba dia berteriak saat di kakinya merayap seekor ular hitam. Dia meloncat ke atas kursi mobil. Sopir segera menghentikan mobilnya dan mengusir ular itu keluar dari mobil. Sopir itu merasa heran dengan banyaknya ular yang tiba-tiba muncul di mana-mana. Dibacanya ayat kursi dan surat Al-Fatihah. Dalam hatinya dia tahu ini bukan sesuatu hal yang wajar. Majikannya sedang dalam bahaya. Sementara Tejo tanpa setahu keluarganya pergi ke sebuah rumah tua di tepi hutan. Tempat di mana dulu beberapa tahun yang lalu kakek tua yang rambutnya sudah memutih itu mengantarkannya ke sebuah goa di tepi sebuah rawa yang banyak dihuni ribuan ekor ular. Ada apa? Kamu datang ke sini lagi, Tejo? Apa harta dan kekayaan yang kamu miliki sekarang belum cukup? Bukan, Mbah. Saya ingin membatalkan perjanjian saya dengan Nyi Ratu. Saya tidak mau keluarga saya yang lain menjadi korban karena tumbal anak lelaki yang saya janjikan kabur dari rumah. Dan sampai saat ini saya tidak mengetahui keberadaannya. Padahal saya sudah berusaha mencarinya, termasuk membayar orang untuk menyelidiki keberadaannya. Tapi anak itu seolah raib ditelan bumi. Entah kekuatan seperti apa yang melindunginya. Bahkan sampai-sampai orang kepercayaan saya tak mampu mengendus keberadaannya, Mbah. Purnama tinggal 2 hari lagi dan saya belum bisa memenuhi apa yang Kanjeng Ratu minta. Mbah, tolong sampaikan sama Nyi Ratu. Saya minta diberi waktu lagi, Mbah. Mbah Tumijo manggut-manggut mendengar penuturan Tejo. Kemudian Mbah Tumijo memejamkan mata, mencoba untuk berkomunikasi dengan makhluk yang dipanggil Nyi Ratu. Setelah beberapa saat Mbah Tumijo membuka matanya, namun matanya menyiratkan kekhawatiran. Kenapa, Mbah? Nyi Ratu tidak bersedia memberimu kesempatan. Kanjeng sangat marah karena kamu telah mengingkari janjimu dengan Kanjeng Ratu. Kalau sampai lusa kamu belum menyerahkannya, aku tidak tahu apa yang akan terjadi dengan keluargamu, Tejo. Aku benar-benar tak bisa menolongmu. Tejo yang merasa nyawanya terancam segera pergi dari tempat itu dengan tujuan untuk segera menemukan Dimas. Sementara itu di rumah Ustadz Soleh, Bu Nirmala dan kedua anaknya sedang dicekam ketegangan karena dimanapun mereka selalu diganggu ular suruhan makhluk sesembahan Tejo. Apa yang harus kami lakukan, Pak Ustadz? Ular-ular itu selalu mengganggu kami beberapa hari ini. Dan tadi siang waktu saya pulang dari sini, suami saya juga bersikap aneh, Ustadz. Kami harus bagaimana? Yang bisa kita lakukan hanya berdoa, Bu. Mohon perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Karena kita tiada daya dan upaya tanpa pertolongannya, Bu. Apa saya masih pantas memohon perlindungannya, Ustadz? Sementara selama ini kami bahkan tidak pernah mengingatnya. Allah itu Maha Pengampun, lagi Maha Penerima Taubat. Yakinlah dengan pertolongannya, asal ibu sungguh-sungguh, dan jangan mengulangi perbuatan yang dimurkainya lagi, Bu Nirmala. Oh ya, Dimas pernah cerita mengenai cincin bergambar ular yang dipakai almarhumah Dea sewaktu terjadi musibah itu. Apakah ibu menyimpan cincin tersebut, Bu? Ada di lemari penyimpanan, Ustadz. Suami saya yang menyimpannya di sana. Ada apa dengan cincin itu, Pak Ustadz? Apa ibu tidak tahu kalau cincin itu adalah penanda bagi makhluk itu untuk mengambil para korbannya? Apa ibu juga tidak tahu
kalau bapak sengaja mau menumbalkan Dimas. Tetapi tak diduga, cincin yang dihadiahkan suami ibu untuk Dimas malah dia yang memakainya. Barang laknat itu harus dimusnahkan, Bu, supaya bisa menyelamatkan keluarga Bu Nirmala. Saya benar-benar nggak tahu, Ustadz. Baiklah, saya akan mengambilnya dan nanti saya serahkan sama Ustadz. Saya permisi dulu, Pak. Titip kedua anak saya. Assalamualaikum. Sesambanya di rumah, Bu Nirmala segera menuju kamarnya. Saat membuka pintu lemari, Bu Nirmala melihat sosok yang mirip suaminya sedang berdiri di depan pintu kamar dengan mata merah dan mendelik ke arah Bu Nirmala. Nirmala yang tidak tahu kalau suaminya sedang pergi jauh, mengira kalau sosok yang ada di hadapannya adalah suaminya, Pak Tejo. Apa yang akan kamu ambil, Nirmala? Kembalikan barang itu ke tempatnya. Cepat kembalikan. Tidak ya, maafkan ibu, tapi ibu harus menyerahkan barang ini kepada seseorang untuk dimusnahkan agar keluarga kita tak menjadi korban lagi. Makhluk mirip Tejo itu mendekati Bu Nirmala dan langsung mencekik leher Bu Nirmala. Bu Nirmala berusaha sekuat tenaga melepaskan diri dari cekikan suaminya. Namun tenaga Nirmala tak mampu untuk melepaskan diri dari cengkraman makhluk itu. Setelah mencekik Bu Nirmala, makhluk itu kemudian melempar tubuh Bu Nirmala yang sudah tak berdaya hingga membentur dinding. Darah keluar dari mulut dan hidungnya. Nirmala pingsan, tak sadarkan diri. Tapi sebelum itu, dia sempat menyerahkan cincin itu kepada pembantu rumahnya dan menyuruhnya lari dari rumah itu menemui Ustadz Soleh. Tejo mengendarai mobilnya sambil melamun, memikirkan cara untuk menemukan Dimas dan menyerahkan pada Nyi Ratu. Karena tidak fokus menyetir, akhirnya mobil yang dikendarainya menabrak bahu jalan. Dan tubuh Tejo terpental sampai beberapa meter dari tempatnya menabrak bahu jalan itu. Orang yang berada di sekitaran Tejo kecelakaan segera bergegas menolongnya dan mengantar Tejo ke rumah sakit. Darah tak berhenti mengucur dari luka-luka yang di tubuh dan kepala Tejo. Sementara Mbak Minah, pembantu rumah tangga di keluarga Tejo, segera mencari ojek setelah menerima cincin dari majikan perempuannya untuk menemui dan menyerahkan benda itu kepada Ustadz Soleh seperti yang diperintahkan Bu Nirmala, majikannya. Mina setengah berlari menuju pangkalan ojek di depan gang rumah majikannya sambil membungkus cincin itu dengan kain dan dimasukkannya ke dalam tas kecil. Bang, ojek. Kemana, Neng? Rumah Ustadz Soleh di dekat pondok pesantren. Tahu kan tempatnya? Oh iya, abang tahu, Neng. Ayo naik. Mereka pun segera bergerak menuju rumah Ustadz Soleh. Tapi saat sudah mendekati pondok di pertigaan jalan, di bawah pohon asam yang sangat besar, tiba-tiba motor yang Minah tumpangi mogok. Berkali-kali di starter mesinnya tetap nggak mau hidup. Akhirnya setelah memberikan ongkos ojek, Minah melanjutkan perjalanannya ke rumah Ustadz Soleh dengan berjalan kaki. Minah sampai di rumah Ustadz Soleh dengan nafas ngos-ngosan akibat berlari. Sambil mengetuk pintu, Minah mengucap salam. Tak lama kemudian istri Pak Ustadz keluar membuka pintu. Minah yang terduduk di teras segera disuruh masuk ke dalam rumah. Dari dalam keluar Ustadz Soleh bersama Dio dan Dira. Mbak Minah, ada apa kemari? Terus di mana ibu, Mbak? Ibu pingsan tadi dan Dio. Entah bagaimana keadaannya sekarang, tapi tadi ibu sempat menyuruh saya mencari dan menyerahkan benda ini pada Pak Ustadz. Kata ibu ini menyangkut banyak nyawa, Pak Ustadz. Apa? Ibu pingsan? Terus kenapa Mbak tidak menolongnya? Kenapa ibu bisa pingsan, Mbak? Tanya Dira sambil menangis. Saya tidak tahu, Non. Tadi ibu dipukul sama bapak, tapi bapak kelihatan aneh, nggak seperti biasanya, Non. Aneh gimana, Mbak? Ustadz, tolong ibu saya nggak mau ibu celaka. Ustadz Soleh terdengar menelpon seseorang. Pembicaraan mereka terdengar sangat serius. Kemudian beliau memanggil Dio dan Dira. Dio, ini Dimas mau bicara sama kamu. Halo Mas Dimas, ini Dio Mas. Tolong cepatlah pulang, tolong kami Mas. Iya Dek, Mas segera pulang.
Sebentar lagi kami bersama Ustadz dan murid-muridnya segera berangkat, Dek. Ustadz Soleh segera mengambil kunci mobil dan mengajak Minah kembali ke rumah Pak Tejo untuk menolong Bu Nirmala. Umi, tolong jaga mereka berdua. Abi mau berusaha menolong Bu Nirmala. Pesan Ustadz Soleh pada istrinya. Baik, Bi, hati-hati, Umi bantu dengan doa. Ustadz Soleh melaju dengan mobilnya menuju ke rumah keluarga Tejo. Beliau merasa khawatir dengan keselamatan Bu Nirmala yang sedang menghadapi kekuatan gaib. Tak lama kemudian mobil Ustadz Soleh sudah sampai di halaman rumah Tejo. Mereka segera berlari ke dalam rumah dan mendapati Bu Nirmala yang terbaring tak sadarkan diri. Astagfirullahaladzim, menjauhlah dari situ Mbak Minah. Yang berada di depanmu bukan Pak Tejo, tapi makhluk laknat yang menyerupai Pak Tejo. Minah yang hendak melangkah mendekati Tejo palsu mundur ketakutan. Baca doa apapun yang kamu bisa, Mbak. Saya akan berusaha mengusirnya. Dia hanya makhluk suruhan yang ditugaskan untuk mengganggu kalian. Sebaiknya kamu tolong Bu Nirmala. Ambilkan apa saja yang bisa membuatnya tersadar. Pak, tolong antar Bu Nirmala ke rumah sakit biar lukanya cepat diobati. Kalau bisa hubungi ponsel Pak Tejo. Kabarkan keadaan istrinya sekarang. Suruh Ustadz Soleh pada sopir keluarga Tejo. Baik Ustadz, saya permisi. Sopir itu pun segera mengangkat tubuh Bu Nirmala ke dalam mobil dibantu Minah. Pergilah makhluk laknat. Jangan kau ganggu lagi keluarga ini, atau aku akan menghanguskanmu, kata Ustadz kepada makhluk yang berada di hadapannya. Jangan ikut campur urusanku dengan mereka. Mereka yang harus membayar apa yang sudah mereka janjikan. Tak ada seorang pun yang bisa menolong mereka. Inilah konsekuensi yang harus mereka bayar bagi orang yang sudah mengingkari janjinya kepada ratuku. Ustadz terus membaca doa dan melemparkan tasbihnya ke arah makhluk itu. Sesaat tercium bau hangus dan akhirnya makhluk itu pun menghilang. Setelah menyuruh Minah mengunci pintu, mereka kembali ke rumah Pak Ustadz. Karena Dimas dan gurunya sedang dalam perjalanan, mereka berniat untuk menghancurkan cincin itu. Karena di dalam batu cincin itulah makhluk gaib yang terkuat di antara mereka berada. Dengan hancurnya batu cincin itu, maka rantai ikatan perjanjian Tejo dengan mereka bisa dihancurkan. Namun itu bukanlah hal yang mudah bagi Ustadz Soleh untuk menghadapinya sendirian. Tejo sudah masuk ruang ICU untuk mendapat perawatan. Meski tak ada seorang pun yang dapat dihubungi, namun pihak rumah sakit dengan cepat menanganinya. Karena di antara para penolongnya ada seorang pemuda yang menanggung jawab biaya perawatan Pak Tejo. Tentunya karena pemuda itu menemukan dompet yang berisi kartu ATM Pak Tejo. Karena sebetulnya pemuda itu sendiri cuma seorang buruh pabrik yang kebetulan lewat di tempat Pak Tejo mengalami kecelakaan. Namun meski pemuda itu hanya seorang buruh pabrik, tapi dia memiliki penglihatan yang jarang dimiliki orang biasa. Saat pemuda itu menunggui Tejo di ruangannya, dia melihat sekelebat bayangan ular besar yang merayap dengan cepat mendatangi ruangan tempat Tejo dirawat. Pemuda itu dengan sigap mengejarnya dan berhasil mengusirnya dengan menaburkan garam yang selalu dibawanya kemana-mana. Bu Nirmala yang baru sampai langsung dibawa ke ruang IGD dengan 2 orang perawat. Dokter pun menangani luka yang diderita Bu Nirmala dengan cepat. Kondisinya sangat parah akibat kepalanya terbentur dinding dengan keras saat makhluk yang menyerupai Pak Tejo menghempaskannya ke dinding. Namun setelah beberapa saat Bu Nirmala ditangani dokter, akhirnya Bu Nirmala menghembuskan nafasnya yang terakhir akibat luka dalam yang dideritanya. Dan juga lambatnya pertolongan yang diterimanya saat terjadinya insiden itu. Sopir keluarga Tejo segera menghubungi Ustadz Soleh dan mengabarkan perihal meninggalnya Bu Nirmala. Ustadz Soleh merasa sedih karena terlambat memberi pertolongan. Beliau segera memberitahu anak-anak Bu Nirmala, yaitu Dio dan Dira, yang sekarang sedang berada di rumahnya. Begitu juga Dimas yang sedang dalam perjalanan segera diteleponnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua sudah kehendak Allah. Semoga kalian diberi ketabahan ya nak. Tak ada manusia yang bisa mencegah apabila Allah sudah berkehendak.
Tetap sabar dan tawakal, perbanyak kirim doa untuk orang tuamu, ujar Ustaz Soleh kepada Dio dan Dira. Ustaz Soleh bergegas menuju rumah sakit begitu mendengar kabar kematian Bu Nirmala. Tak ingin berlama-lama, beliau segera mengurus administrasinya dan membawa jenazah Bu Nirmala untuk segera disolatkan. Jasad Bu Nirmala langsung dibawa ke pondok pesantren Ustadz Soleh, karena untuk dibawa ke rumah mereka bisa membahayakan anak-anaknya. Dimas dan rombongan Kiai Hamzah sudah datang dan segera mengurus jenazah Bu Nirmala. Anak-anaknya menangis meratapi kepergian ibunya. Jasad Bu Nirmala langsung dikuburkan di kebun belakang pesantren dan tidak menunggu kedatangan Pak Tejo yang sampai saat ini tak ada kabarnya. Selesai penguburan langsung diadakan pengajian, membaca surat Yasin bersama untuk disedekahkan kepada almarhumah. Para santri berkumpul untuk melakukan doa bersama. Saat Dimas duduk terpekur mengingat semua kejadian beruntun yang menimpa keluarganya, Dimas melihat seorang wanita berbaju putih sedang menangis di bawah pohon beringin depan pondok pesantren. Kepalanya menunduk, hanya isak tangisnya yang terdengar memilukan. Dimas mendekati wanita itu dan memanggilnya. Wanita itu mengangkat kepalanya. Terlihat bola matanya yang putih serta darah yang terus-menerus keluar dari mulut dan kepalanya. Sesaat Dimas tertegun saat melihat wajah wanita itu. "Ibu, tidak mungkin, ibu sudah meninggal. Arwahnya sudah tenang di alam sana. Itu hanya makhluk yang menyerupai ibuku," ujar Dimas sendirian. Tak mau terpengaruh dengan iblis yang menyerupai ibunya, Dimas segera membaca ayat-ayat Al-Quran yang dipelajarinya dari kedua gurunya. Tak lama kemudian sosok wanita itu memudar dan menjadi asap tipis dan kemudian menghilang. Sementara di ruangan rumah sakit, tubuh Tejo terbujur di salah satu ruangan itu. Hanya ada seorang pemuda yang selalu setia menemaninya. Pemuda itu terlelap akibat kelelahan. Dia membuka matanya dan mendapati dirinya berada di sebuah rawa di tepi hutan. Di sekelilingnya banyak sekali ular. Pemuda itu terkejut dan beristighfar. Ular-ular itu menatap tajam ke arahnya. Saat dia menoleh ke samping kiri di depan sebuah goa, dia melihat tubuh Pak Tejo yang sedang dililit ular besar. Pemuda itu berteriak memanggil Tejo, dan ular besar itu seketika berhenti melilit Tejo dan mendekati pemuda itu. "Apa yang kamu lakukan di sini, anak muda? Kamu jangan ikut campur urusanku. Lebih baik kamu pulang kalau ingin selamat. Tejo harus membayar semua hutang harta dan kemewahan yang sudah dinikmatinya. Karena dia ingkar janji, maka dia dan keluarganya harus membayarnya." Pemuda itu beringsut mundur. Dia sadar apa yang sedang dihadapinya. Ingin sekali dia menolong Pak Tejo, tapi dia sadar ilmunya belum bisa menandingi siluman itu. Setelah membaca surat Al-Fatihah, dia merasa ada yang menolongnya. Akhirnya pemuda itu pun tersadar dari mimpinya. "Bagaimana guru, kapan kita melaksanakan niat kita? Kasihan kalau Dimas dan adiknya menjadi korban lagi. Kalau kita terlambat memusnahkannya, guru." "Baiklah, besok malam sesudah maghrib kita berkumpul untuk bermunajat kepada Allah. Kita mohon perlindungannya sebelum kita membakarnya, karena makhluk ini pasti akan sangat marah. Dan siapa yang lemah, dia yang akan menjadi korbannya." Setelah puas berbincang, mereka pun segera tidur, karena besoknya mereka harus mempersiapkan hati dan juga fisiknya untuk melawan Angkara Murka. Pemuda itu teringat mimpinya yang terasa sangat nyata. Saat dia memandang wajah Pak Tejo, sekilas dia melihat wajah itu seperti kepala ular. Pemuda itu bergidik ngeri. Walaupun dia memiliki penglihatan yang tidak semua orang miliki, namun dia merasa ketakutan juga. Dia membuka handphone milik Pak Tejo. Ternyata dikunci. Saat mendekatkan ponsel itu ke wajah Pak Tejo, kuncinya langsung terbuka. Dibukanya kontak di ponsel itu. Dia memeriksa nama-nama yang tertulis di kontak dan nomor yang bertuliskan "Anakku Dio." Dia mencoba menekan nomor tersebut dan berhasil tersambung.
Dio terkejut saat mendengar nada dering di ponselnya berbunyi. Segera dia berlari mengambil ponselnya dari dalam tas. Dio merasa gembira dan bercampur sedih karena akhirnya ayahnya menghubungi dirinya. Namun dia juga merasa sedih karena harus mengabarkan perihal kematian ibunya. Ponsel itu terus berbunyi, tapi Dio tak berani mengangkatnya. Dengan terpaksa Dio menyerahkan ponselnya itu kepada Dimas. Halo, assalamualaikum ya. Waalaikumsalam, saya bukan pemilik HP ini. Apakah saya sedang bicara dengan keluarga Tejo Sumantri? Oh iya, saya Dimas anaknya. Kalau boleh saya tahu, Anda siapa dan ayah saya di mana? Kenapa ponsel ayah saya bisa di tangan Anda? Maaf sebelumnya Dimas, saya Fadilah yang menolong ayah kamu waktu kecelakaan. Sekarang ayah kamu sedang berada di rumah sakit. Tapi keadaannya tidak baik-baik saja. Ada sesuatu di luar nalar yang sedang terjadi. Astagfirullahaladzim. Baiklah, tolong jaga ayah saya dulu mas. Saya segera ke sana. Tolong share alamat rumah sakitnya ya. Dimas langsung pergi bersama Ustadz Soleh menuju rumah sakit yang alamatnya sudah dikirim oleh pemuda itu. Sesampainya di rumah sakit, Dimas bergegas mencari ruangan tempat ayahnya dirawat. Dimas melihat tubuh ayahnya terbujur kaku. Tak ada tanda-tanda kalau Pak Tejo masih hidup. Satu-satunya yang menandai beliau masih ada adalah alat mesin yang dihubungkan dengan tubuhnya. Maaf mas, saya minta tolong mas jagain ayah saya. Insya Allah nanti saya akan mengganti kerugian, waktu dan tenaga mas Fadil. Kami pamit dulu dan ini uang untuk keperluan mas selama mas menjaga ayah saya. Segera Dimas dan Ustadz Soleh meninggalkan rumah sakit tersebut. Sesudah sholat asyar, Dimas dan seluruh santri Ustadz Soleh dan Kiai Hamzah sudah berkumpul di aula. Mereka khusyuk berzikir dan membaca Al-Quran. Melihat murid-murid mereka yang begitu rajin, Ustadz Soleh tersenyum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saut mereka bersamaan. Sesudah sholat isya nanti saya bersama Kiai pergi ke rumah Dimas. Saya butuh bantuan Imron, Fajar, dan Rohman untuk ikut bersama kami. Kalian bersedia? Bersedia Ustadz. Pada maghrib Ustadz Soleh, Dimas, dan ketiga murid yang dipilih Ustadz bersiap-siap. Begitu juga Kiai Hamzah dan keempat muridnya. Mereka yang berjumlah 10 orang menuju rumah Dimas beriringan menggunakan 2 buah mobil menuju rumah Dimas. Sebelum pergi, Ustadz Soleh berpesan kepada semua muridnya yang di pesantren untuk bersama-sama berzikir memohon pertolongan Allah untuk keselamatan mereka semua. Sesampainya di rumah Dimas, Mbak Mina dan supir sudah menunggu di depan pintu pagar. Semenjak penghuni rumah Dimas kocar-kacir, memang hanya Mina dan sopir pribadi mereka yang tetap tinggal di rumah itu. Di rumah samping yang terpisah dari rumah utama. Begitu memasuki rumah itu, mereka merasakan hawa dingin yang sangat mencekam. Dan bau amis yang menyeruak diselingi bau busuk. Perut mereka bahkan sampai merasa mual. Semua berzikir, sebut asma Allah. Pikiran kalian jangan ada yang kosong. Rumah ini sudah dihuni oleh bangsa mereka. Dari kamar kosong yang selalu terkunci terdengar suara dentuman yang sangat keras. Tiba-tiba pintu kamar itu terbuka dengan sendirinya. Awalnya berbentuk asap hitam tipis yang bergulung, semakin lama semakin tebal. Dan membentuklah wujud seekor ular besar dengan mahkota hitam di kepalanya. Matanya merah menyala, menatap geram ke arah mereka. Tinggalkan tempat ini sekarang juga, kalau kalian mau selamat. Suara ular itu terdengar menggelegar memenuhi ruangan rumah itu. Kau Pak Tua, serahkan Dimas padaku. Dia sudah dijanjikan Tejo untuk menjadi tumbalku. Maka kalian semua lepaskan. Tidak, nyalah kau makhluk jahat. Kami tidak akan menyerahkan Dimas padamu. Kembalilah ke alammu, jangan kau ganggu manusia lagi, atau kau kuhanguskan. Manusia sombong, punya kehebatan apa kau mau menghanguskanku? Jangan mimpi kau orang tua. Kiai Hamzah menarik kain yang terselempang di pundaknya, mengibaskan ke arah makhluk itu. Sesaat ular itu terpelanting ke belakang, bergulung asap hitam kembali tiba-tiba. Ular itu menghilang.
Di depan mata mereka dari dalam kamar keluar seorang perempuan yang sangat Dimas kenal. Kepalanya mengucur darah dari luka yang menganga lebar. "Dimas, tolong ibu. Mendekatlah kemari, nak. Ibu butuh bantuanmu." "Ibu..." "Dimas, istighfar. Jangan terpengaruh tipuan makhluk itu. Sadarlah dan kembali berzikir." Ustaz Soleh masuk ke kamar rahasia Tejo. Di dalamnya terdapat banyak sekali bunga melati dan bunga kantil yang sudah mengering, juga bermacam sesaji yang sudah berbau busuk karena sudah lama Tejo tidak melakukan ritualnya yang sesat itu. Ustaz Soleh memanggil Minah dan meminta sebuah karung goni yang besar. Setelah beliau mengumpulkan semua barang-barang di kamar ritual itu, Ustaz Soleh menyuruh kedua muridnya mengangkat karung tersebut ke samping rumah yang tanahnya kosong. Disuruhnya Minah mengambil minyak tanah dan kayu kering yang ada di sekitar rumah. Setelah itu Ustaz Soleh menyuruh murid-muridnya dan juga adik seperguruannya untuk berkumpul di samping rumah tersebut. Kiai Hamzah duduk bersilah sambil memejamkan mata. Bibirnya tak putus melafalkan doa. Dia sedang bertarung melawan ratu ular hitam yang sedang menyandra arwah Tejo. Sesekali tubuh Kiai Hamzah tersentak dan darah segar mengalir dari sudut bibirnya. Terdengar dentuman keras beberapa kali di atap rumah Tejo. Ustaz Soleh menyuruh ke-8 santri untuk duduk bersilah, masing-masing mengeluarkan ilmunya untuk membentengi diri sendiri. Sambil menggenggam tasbihnya, Ustaz Soleh mulai menyiramkan minyak tanah tersebut ke tumpukan kayu kering. Kemudian satu persatu barang-barang yang berasal dari kamar ritual dibakar. Terakhir Ustaz Soleh menggenggam cincin bertahtakan batu hitam bergambar ular itu. Dirapalkannya beberapa doa, kemudian dengan menyerukan takbir, beliau melemparkan cincin tersebut ke api. Terdengar lolongan panjang dari dalam rumah itu. Sesaat rumah itu dicekam kesunyian. Kiai Hamzah membuka matanya, dadanya terasa sakit, namun beliau merasa lega, semuanya sudah berakhir. Makhluk itu mengakui kekalahannya, dan perjanjian antara Tejo dan siluman itu pun terputus, bersama terbakarnya batu cincin hitam bergambar ular itu. Dan mereka pun kembali ke pondok pesantren yang dikelola Ustadz Soleh. Di rumah sakit, Tejo mulai siuman. Ingin rasanya membuka matanya, namun kepalanya terasa sangat sakit. Dia berusaha bangkit dari tempat tidurnya, namun seluruh badannya terasa lumpuh. Akhirnya Tejo hanya mampu membuka mata. Saat Tejo menoleh ke arah kiri, dilihatnya seorang pemuda yang tidak dikenalnya sedang khusyuk berdoa di atas sajadah. Setelah pemuda itu selesai dengan doanya, dia segera menghampiri Tejo. "Alhamdulillah, Bapak sudah siuman. Sebentar ya Pak, saya panggilkan dokter." Tejo hanya mampu mengangguk tanpa sanggup berucap. Fadilah pergi memanggil dokter dan perawat untuk segera memeriksa kondisi Pak Tejo. Dokter segera melepas selang-selang kecil yang terpasang di tubuh Pak Tejo. "Subhanallah, ini suatu keajaiban Pak. Kondisi Anda sangat baik. Istirahat beberapa hari saja, insya Allah Anda akan sembuh total." Perawat mendekati Tejo dan menyuntikkan vitamin penambah tenaga. Tiba-tiba ponsel milik Pak Tejo bergetar. Fadila langsung menerima telepon dari anak buah Tejo yang terdengar sangat panik. "Assalamualaikum Pak, ini Chandra Pak. Maaf, saya mau ngasih tahu kalau toko mebel yang di Jalan Kenanga terbakar Pak." "Astagfirullahaladzim," saut Fadila sambil menutup teleponnya. "Maaf Pak, ada kabar buruk. Toko mebel Bapak yang ada di Jalan Kenanga kebakaran Pak." Tejo hanya menghela napas panjang. Masih terbayang dalam ingatannya saat berada di alam siluman, dirinya hampir menjadi budak siluman itu. Sampai akhirnya ada sosok orang tua berbaju putih yang menyelamatkannya. Tejo ingat Nirmala, ingat Dimas, Dio dan Dira. Sedangkan Dinda yang sedang berlibur bersama teman-temannya di Bali tak pernah memberi kabar sama sekali. Tejo sadar semua kekayaan yang didapatnya dari hasil dia bersekutu dengan setan. Jadi wajar kalau habis terbakar. Fadilah menelpon Dimas dan mengabarkan keadaan ayahnya yang sudah siuman. Semua mengucap syukur atas pertolongan Allah yang begitu besar pada mereka.
Keesokan harinya Dimas beserta adik-adiknya mengunjungi Tejo di rumah sakit. Tejo menangis sesegukan dan meminta maaf pada Dimas karena Tejo sudah berniat menjadikannya calon tumbal terakhirnya untuk makhluk yang disembahnya. Dimas memeluk Tejo. Dia sudah memaafkan semuanya sebelum Tejo meminta maaf. Dimas menasehati ayah tirinya agar bertaubat dan kembali ke jalan yang benar. Setelah beberapa hari dirawat, Tejo sudah bisa dibawa pulang. Fadila pun diajak serta untuk tinggal di rumahnya. Mereka menjalani hidup dengan baik. Fadila dibiayai untuk melanjutkan kuliahnya. Dimas kembali ke pondok Kiai Hamzah untuk memperdalam ilmunya. Dio dan Dira pun lanjut dengan sekolah mereka. Beberapa usaha Tejo mengalami kebangkrutan, namun dengan semangat perjuangan Tejo bisa membuka usaha yang lainnya. Tentunya sekarang dengan jalan yang diridhoi Allah. Sementara Nirmala dan Dea tetap berada di alam siluman dan menjadi budak mereka sampai akhir zaman nanti. Namun Dimas berjanji dan berusaha akan menyelamatkan jiwa ibu dan kakaknya yang terpenjara di alam siluman, agar kematiannya menjadi kematian yang wajar dan arwahnya kembali ke tempat yang seharusnya. Dan sampai di sini saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita selanjutnya. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.